Besarnya rasa cinta Ikang Fauzi dengan almarhumah istrinya Marissa Haque memang tidak terbantahkan. Mengarungi bahtera rumah tangga sejak tahun 1986 hingga dianugerahi dua putri cantik Isabella dan Cikita Fauzi. Sebagai suami, Ikang Fauzi pun selalu tampak bahagia hidup bersama almarhumah dan kehidupan rumah tangganya pun dikenal harmonis. Namun, tepat di usia pernikahan yang ke-38, Ikang Fauzi yang sebelumnya tidak pernah sedih justru terlihat rapuh karena separuh jiwanya hilang dengan kepergian sang istri yang begitu mendadak. Terlihat selalu mengunjungi makam almarhumah, lalu seperti apa Ikang Fauzi mengenang sosok almarhumah istri tercintanya? Seperti apa pula saking cintanya dengan sang istri, Ikang Fauzi pun juga berharap atas izin Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat nanti bisa dipertemukan dengan istrinya itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana pula kedua anak Ikang Fauzi, Ciki dan Bella yang mengungkapkan sosok ayah dan ibu mereka. Di sisi lain, seperti apa juga psikolog melihat terpukulnya Ikang Fauzi atas kepergian almarhumah Marissa Haque hingga tidak mau kembali bernyanyi. Menilai dari kejadian almarhumah Marissa Haque yang meninggal di sampingnya ada Al-Quran yang baru saja dibacanya. Seperti apa penjelasan Ustadz Zaki Mirza? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, cinta abadi Ikang Fauzi terhadap istrinya almarhumah Marissa Haque sangat terlihat jelas saat ia mengenang sosok istrinya yang begitu baik kepada banyak orang dan melihat sosok istrinya yang selalu bersiap diri termasuk bersiap untuk kepergiannya. Sebagai suami yang telah bersama selama 38 tahun, Ikang Fauzi pun mengaku salut dengan almarhumah istrinya dan ia pun juga berharap bisa bertemu lagi nantinya di surganya Allah jika diizinkan oleh Allah. Hal itu pun ditegaskan Ikang Fauzi yang selalu ingin bersama istrinya. Iya, kita larut dalam keseharian, kadang-kadang kita suka lalai, suka melupakan, apalagi ya, istri itu bagian besar dari kehidupan kita. Para ibu dan istri, apalagi istri yang solehah ya, yang benar-benar kayak istri saya itu walaupun dia orangnya pintar, ini yang bisa memberikan kepada saya. Dia emang sebelumnya udah merencanakan secara rinci gitu, kalau dia meninggal juga seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Jadi istri saya orang yang benar-benar melihat perjalanan dunia ini, kematian sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ya kita harus mengikuti dan juga memberikan makna dan solusi dari situ. Kedua anak-anaknya Ciki dan Bella Fauzi, juga kedua orang tuanya itu pun merupakan sosok ayah dan ibu yang saling melengkapi. Dan menurut Bella, ibundanya sangat bahagia di saat ia melihat video lawas yang kini viral saat ibunya diwawancara bersama dengan sang ayah di salah satu program televisi. Bahkan Ciki juga menceritakan ternyata ibundanya belajar mengelola emosi dari sosok ayahnya. Hingga sebaliknya, sang ayah pun juga belajar banyak hal kepada almarhumah ibundanya, termasuk soal kerapihan hingga ilmu agama. Akan hal tersebut, mereka pun menilai jika ibundanya begitu bahagia hingga akhir hayatnya bersama sang ayah. Kalau saya ngelihat
wawancara ibu sama almarhumah ibu sama ayah saya tuh saya malah seneng karena di situ saya ngerasa ibu saya tuh happy gitu. Ya pertama kayak masih ada, kedua kayak I know that she's happy having a husband like my father. Ya relationnya tuh aku tahu ibuku tuh bahagia, jadi paling nggak sampai akhir hayatnya tuh bapak aku tuh selalu bikin ibuku bahagia gitu, dan itu yang bikin aku tenang sih, kayak she chose the right man gitu. Aku ngeliat ayah ibu tuh saling melengkapi. Melengkapi banget. Ibu tuh jujur belajar mengelola emosi tuh dari ayah. Ayahku kan manajemen emosinya tuh orangnya sabar ya. Bagus banget, sabar banget, masya Allah. Dan ayah belajar segala macam, kerapihan, tertoto, Islam itu dari ibu gitu. Jadi menurut aku ayah dan ibu tuh saling melengkapi banget. Iya. Selain itu, Ciki juga mengungkapkan kerinduan yang begitu mendalam terhadap almarhumah ibundanya karena perempuan 36 tahun itu pun merasa benar-benar tidak ada persiapan sama sekali ketika harus dihadapkan dengan kenyataan ketika sang ibu berpulang kepada sang halik secara mendadak. Bahkan, saking rindunya dengan ibundanya, baik Ciki maupun Bella ingin sekali bertemu dengan sang bunda meskipun hanya lewat mimpi. Saya sih pengen didatengin di mimpi, tapi enggak. Emang ini duka tidur yang aja harus nggak bisa. Duka tuh harus dihadapin sih menurut saya, jangan dihindari. Malah pengen Mas, kalau udah kayak gini tuh pengen datang, cuman mana boh. Bener deh Mas, kalau udah ngerasain ditinggal orang yang kita sayang secara tiba-tiba banget ya. Ya Allah, kagak ada persiapan apa-apa, nggak ada anceng-anceng apa. Itu mah pengennya ketemu di mimpi, ayo dah gitu. Dia kangen sih pasti ada. Caranya gimana? Proses sih ya Kak ya. Soalnya di mana-mana kalau yang baru ditinggal keluarga, apalagi meninggalnya secara tiba-tiba tuh nggak ada yang benar-benar siap gitu. Tapi insya Allah dengan dukungan keluarga ya, kita ngumpul saling menguatkan gitu sama teman-teman terdekat. Jelang 7 harian meninggalnya almarhumah, sampai saat ini diakui Ciki dan Bella masih banyak sahabat yang datang untuk melayat. Bahkan sahabat Marissa sesama public figure yaitu pasangan Dimas Seto dan Dini Aminarti tampak hadir hingga mengirimkan Al-Quran untuk nanti diwakafkan pada acara 7 harian meninggalnya almarhumah Marissa Haque. Selain itu, Ciki dan Bella juga mengungkap bahwa masih banyak sanak saudara yang terus menguatkan sang ayah dan selalu menemani sang ayah saat berziarah ke makam untuk mengurangi rasa sedih ayah mereka. Oh, itu dari Kak Dimas Seto sama Kak Dini Aminarti. Oh ya. Kayak untuk nanti diwakafin pas hari ke-7. Karena terakhir tuh kita berempat sama ayah itikaf di sana. Gitu buat ngelarin bacaan Quran. Kita kaget ya, semuanya juga kaget pastinya. Tapi itulah kematian sesuatu yang pasti. Tinggal kita menunggu waktunya aja kapan gitu ya. Tapi memang kita secara berdua memang keinget aja ya kemarin itikaf terakhir gitu bersama-sama sama Om Ikang dan keluarga ya, Tante Marissa di rumah Quran ya, musyawarah itu 10 hari terakhir, inget banget. Nah itu terakhir ketemu sama Tante Marissa ya, ketemu makanya tadi ya Allah waktu begitu cepat. Ternyata kemarin Ramadan terakhir ya, Masya Allah. Pengen bermanfaat terus ya, bergerak terus, bermanfaat terus ya. Beliau kan juga ngajar, pengen ilmunya bermanfaat ya. Makanya kemarin ketemu anak-anak, adik-adik santri juga segala macam, beliau begitu excited ya karena beliau sangat peduli sekali pada generasi muda ya. Jadi memang ini menjadi spirit buat kami yang muda-muda untuk bisa seperti beliau bermanfaat, punya rasa peduli. Kita doain ya, semoga semua amal ibadahnya dimam Allah ditempatkan di surganya Allah yang terbaik insyaallah semuanya. Ya itu Om Gilang sama Papa Eki Masya Allah banget. Dan di antara kesibukannya Om Gilang sama Papa Eki tuh sempet dateng terus nganterin ayah ke makam terus pulang lagi, terus sebelum ada acara disempetin walaupun bentar langsung pergi lagi, kayak Kang bentar gue pergi dulu gitu, tapi dateng gitu. Dan ayah kalau ada keluarga sahabat deket tuh aku seneng sih, kayak ayah lebih sedikit tersenyum gitu.
Lalu, seperti apa tanggapan psikolog ketika melihat terpukulnya Ikang Fauzi atas kepergian Marissa Haque hingga tidak mau kembali bernyanyi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Menurut analisa Nur Cahyati sebagai psikolog, ketika melihat ungkapan Ikang Fauzi di makam Marissa Haque, hal itu juga merupakan sebuah luapan rasa cinta dari Ikang Fauzi untuk istri tercintanya yang kini telah tiada. Apalagi perpisahan yang diputus dengan ajal tentunya menjadi sebuah makna yang begitu mendalam bagi Ikang Fauzi, mengingat Marissa Haque pergi begitu mendadak, di mana tidak ada kata perpisahan dan terjadi begitu saja. Dan sudah pasti, sebagai sosok yang paling dekat dengan Marissa Haque, sebagai sang suami, Ikang Fauzi tentu saja merasa amat sangat terpukul, bahkan begitu kehilangan. Semua bergantung bagaimana makna dan kesan dari orang tersebut terhadap dirinya, gitu ya, maksudnya terhadap pasangannya. Dalam arti, apakah seberapa besar makna dan kesan baik, kesan positif yang selama ini membekas pada pasangannya. Semakin positif, semakin baik kesannya, maknanya semakin dalam, begitu banyak kenangan-kenangan baik, kenangan-kenangan indah yang ditorehkan oleh almarhumah kepada pasangannya. Ini yang semakin akan membuat orang yang ditinggalkan atau pasangannya ini akan semakin berat. Terutama kalau memang ditinggalkan dalam situasi yang mendadak, gitu ya, dalam arti spontan, nggak ada persiapan, nggak ada proses sakit, gitu ya. Kalau ada proses sakit sebelumnya itu kan pasti lebih persiapan ya, gitu. Pasanganku sakit, ini kan kemungkinannya bisa 50-50 mungkin, gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi sehat, hubungannya lagi baik-baik aja, mungkin rasa cintanya juga lagi fulfill gitu, lagi sepenuhnya gitu, lagi sayang-sayangnya, lalu ditinggalkan, itu pasti akan sangat terpukul sekali. Jadi sangat dimaklumi kalau sampai pada akhirnya beliau menampilkan rasa terpukul yang begitu berat. Ikang Fauzi sendiri juga mengaku bahwa semenjak sang istri meninggal dunia, pemilik single hit Salam Terakhir itu tidak ingin kembali lagi bernyanyi di panggung musik tanah air. Lantas, Nur Cahyati pun juga menerangkan bahwa saat duka mendalam memang banyak menuai respon beragam dari beberapa orang, termasuk untuk tidak membangkitkan kenangan-kenangan yang membuat dirinya tersakiti seperti bernyanyi. Karena bisa saja menurut Ikang Fauzi, dengan dirinya bernyanyi bisa membangkitkan kenangan tersebut yang pada akhirnya membawa kesedihan untuk dirinya. Saat seorang merasakan duka yang mendalam ini kan efeknya bisa macam-macam ya untuk orang tersebut gitu. Ada yang membuat dia harus menarik diri, tidak lagi mau melewati daerah-daerah yang pernah dilalui bersama, contoh gitu ya, berupaya untuk tidak membuat atau membangkitkan kenangan-kenangan yang membuat dia sendiri tersakiti gitu ya, segala hal lah. Jadi ini memang fase dan proses yang sedang dia berusaha lewati untuk sampai kepada proses penerimaan bahwa aku sudah tidak ada lagi, istriku sudah tidak ada lagi di sampingku gitu. Jadi
Kalau menurut saya apakah ini nanti akan bisa berkepanjangan keputusannya, tidak ada yang pernah tahu. Karena tapi yang jelas ini adalah salah satu keputusan yang diambil untuk sebagai proses yang harus dia lewati sampai di tahap nantinya dia bisa menerima kenyataan bahwa istrinya memang sudah tidak ada lagi di sampingnya. Lalu, seperti apa pula menurut Ustadz Zaki Mirza saat ditanya terkait tanda-tanda orang yang akan meninggal? Dirinya pun hanya menyampaikan bahwa manusia hanya bisa bersiap diri. Dan menilai dari kejadian almarhumah Marissa Haque yang meninggal di sampingnya ada Al-Quran yang baru dibacanya. Ini pun harus menjadi sebuah pembelajaran bagi siapapun karena untuk husnul khotimah yang disiapkan adalah amal dan juga ibadahnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Di sisi lain, menurut Ustadz Zaki Mirza, saat ditanya oleh tim Intens Investigasi terkait tanda-tanda orang yang akan meninggal dunia, dirinya pun hanya menyampaikan bahwa manusia hanya bisa bersiap diri, lantaran ajal bisa datang kapan saja dengan kondisi apapun, termasuk dalam kondisi sehat sekalipun. Dan menilai dari kejadian almarhumah Marissa Haque yang meninggal di sampingnya ada Al-Quran yang baru dibacanya. Hal ini pun tentu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, terutama umat muslim. Karena untuk husnul khotimah itu yang disiapkan adalah amal dan ibadahnya. Kematian seseorang itu ketika ada yang mengatakan, oh udah kebaca nih tanda-tandanya dari beberapa hari sebelumnya. Ini adalah dasar rujukan yang memang tidak pasti. Kan segala sesuatu dalam agama Islam itu harus berdasarkan ayat Al-Quran, harus ada hadis Rasulullah, ada ijma pendapat para ulama. Kematian yang engkau lari darinya, fa innahu mulaqikum, itu pasti akan sampai, akan tiba. Makanya jangan heran ketika ajal menjemput, sakaratul maut tiba, banyak yang tidak diawali dengan sakit, tidak dalam keadaan kecelakaan, musibah, enggak, mendadak loh. Ada yang lagi tiduran seperti Bunda Marissa Haque ya, almarhumah. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mudah-mudahan Allah terima segala amal baiknya. Beliau tidak dalam keadaan sakit. Hikmah yang besar buat kita. Mari setiap hari, setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik itu kita anggap bahwa ya itulah akhir dari hidup kita. Makanya kenapa manusia itu dikasih sehat, supaya dengan sehat itu dia banyak-banyak beribadah dan berbuat baik. Yuk sebanyak mungkin, sesering mungkin, dimanapun, kepada siapapun, kapanpun, gunakan sehat itu untuk kebaikan-kebaikan, supaya ketika diambil dalam keadaan mendadak sekalipun, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.